kita kembali membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat 6. Pesan Natal pada hari ini saya beri judul Yesus Sang Ahli Strategi. Rupanya saudara-saudara, Yesus yang datang dan diberikan buat kita itu bukan saja menjadi raja di atas segala raja, bukan saja menjadi juru selamat, penebus dosa, tapi dia juga menjadi ahli strategi buat kita, saudara-saudara. Maksudnya apa? Ayo kita baca Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat 6. Saya melanjutkan firman Tuhan yang telah saya sampaikan pada minggu yang lalu. Ya, tapi secara khusus hari ini kita akan fokus pada ayat yang ke-6 memang. Tapi kita akan baca dari ayat yang pertama. Ayat pertama Yesaya pasal 9. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Katakan amin. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Katakan amin. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia. Semua saudara menyambut dia? Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Amin. Kok nggak ada yang tepuk tangan ya? Terima kasih. Alkitab berkata, saya tidak mengulang ayat-ayat sebelumnya, saya fokus pada ayat yang ke-6 pada hari ini, karena ini berkenaan dengan Natal kita pada hari ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hampir saya nyanyi lagi saudara, karena tadi belum ada tepuk tangan. Kita sudah bahas pada minggu yang lalu bahwa Tuhan telah memberikan terangnya yang besar di tengah-tengah kegelapan yang sedang kita alami, saudara-saudara. Dan di dalam ayat 6 diceritakan bahwa terang yang diberikan oleh Tuhan itu telah menjadi seorang putra. Terang yang Tuhan berikan itu sekarang menjelma menjadi seorang putra. Diberikan untuk kita, tinggal di tengah-tengah kita, bahkan sekarang ada di dalam kita. Dia bukan sekedar menjadi makhluk hidup, tapi menjadi roh yang menghidupkan. Dan sekarang ada di dalam kita semuanya. Terang yang besar yang bisa menyinari seluruh dunia telah ada di dalam diri saudara semuanya. Amin saudara. Telah ada di dalam dirimu sekarang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dan terang yang ada di dalam diri kita, yaitu Yesus itu, diberikan beberapa julukan saudara. Pertama adalah Penasehat ajaib, yang kedua adalah Allah yang perkasa, yang ketiga adalah Bapa yang kekal, dan yang keempat adalah Raja damai. Nah, kita akan membahas satu demi satu julukan Yesus ini, karena ini berguna buat kita semua. Nah, saya menyampaikan dulu secara globalnya, secara garis besarnya. Penasehat ajaib itu memanifestasikan atau merepresentasikan hikmat Allah. Karena Yesus adalah kepenuhan kealahan, maka di dalam diri Yesus seluruh keberadaan Allah dimanifestasikan.
Suruh paham apa yang saya sampaikan? Penasehat ajaib bicara tentang hikmat Allah. Karena itu dia menjadi penasehat ajaib karena dia memiliki hikmat Allah yang luar biasa. Ya, jadi penasehat ajaib merepresentasikan hikmat Allah. Allah yang perkasa yang kedua itu merepresentasikan tentang kuasa Allah. Allah itu maha kuasa. Jadi merepresentasikan kuasa Allah. Yang ketiga, Bapa yang kekal, ini merepresentasikan kasih Allah. Karena di dunia ini hanya satu Allah yang dipanggil Bapa, yaitu Allah kita. Tidak ada Allah satupun di dunia ini yang dipanggil Bapa. Mengapa kita memanggil Allah sebagai Bapa? Karena dia mengasihi kita seperti seorang bapa mengasihi anaknya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua saudara tidak binasa? Semua saudara telah beroleh hidup yang kekal? Mengapa saudara bisa beroleh hidup yang kekal? Karena ada Bapa yang mengasihi saudara, yang merelakan anaknya yang tunggal itu diberikan bagi kita. Jadi Bapa yang kekal bicara tentang kasih Allah. Dan kasihnya kekal. Lalu yang keempat, Raja Damai, ini merepresentasikan tentang pemerintahan dan kedaulatan Allah. Jadi lengkaplah seluruh keberadaan Allah di dalam diri Yesus. Ada hikmat yang direpresentasikan, ada kuasa Allah yang direpresentasikan, ada kasih Allah yang direpresentasikan, ada pemerintahan dan kedaulatan Allah. Karena Raja bicara tentang pemerintahan dan kedaulatan. Jadi Yesus yang ada di dalam saudara adalah seluruh kepenuhan kealahan. Makanya kalau saudara dipenuhi dengan kepenuhan Yesus, maka saudara juga akan mengalami kepenuhan kealahan tersebut. Haleluya. Haleluya. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang julukan Yesus ini. Pertama adalah penasehat ajaib. Mengapa yang pertama-tama penasehat ajaib, saudara? Karena ini lagi bicara tentang terang. Dan terang selalu bicara tentang tuntunan. Penasehat ajaib. Karena dia memberikan tuntunan, tuntunannya itu disebutkan dengan istilah nasihat. Dan kalau dia memberikan nasihat, maka nasihatnya itu ajaib. Ajaib. Dan semua julukan yang lain akan berpusat di sini. Penasehat ajaib. Menarik dalam terjemahan NET, New English Translation, kata penasehat ajaib diterjemahkan dengan istilah extraordinary strategist. Itu tulisannya. Extraordinary strategist, artinya ahli strategi yang luar biasa. Jadi rupanya Yesus itu ahli strategi yang luar biasa. Makanya saudara-saudara, kalau kita menerima nasihat dari sang ahli strategi yang luar biasa, itu pasti nasihatnya just plank. Pasti nasihatnya mantap lah pokoknya. Nggak bisa salah. Karena dia adalah ahli strategi yang luar biasa. Kenapa disebut dengan istilah ahli strategi? Kalau kita dengar istilah strategi, biasanya ini istilah dipakai dalam peperangan, saudara. Ingat, kita bahas pada minggu yang lalu ayat-ayat sebelumnya, ini tentang peperangan. Kenapa kita dulu kalah terus dalam peperangan rohani kita? Karena kita tidak mengikuti tuntunan Tuhan. Kita tidak melihat terang. Tapi ketika kita memiliki terang, maka kita menang dalam peperangan kita. Amin, saudara. Salah satu kemenangan yang menentukan bagi kita adalah tuntunan Tuhan, nasihat Tuhan, arahan Tuhan. Karena dia memberikan strategi peperangan yang luar biasa, yang unusual sifatnya, yang luar daripada biasanya, saudara-saudara. Maka strateginya ini pasti just plank.
Kata lain dari cespreng apa sih? Jitu. Wah, jitu saudara-saudara. Kenapa disebut ahli strategi yang luar biasa? Karena seringkali strategi yang dia berikan itu tidak masuk akal, tidak ada hubungannya, tapi menang. Tidak masuk akal, nggak ada hubungannya seringkali, tapi menang. Sudah tahu bagaimana cara orang Israel merobohkan tembok Yeriko yang tebal? Tebalnya sampai bisa dibangun di atas rumah di situ. Bagaimana caranya meruntuhkan kota Yeriko, tembok Yeriko yang begitu tebal? Tuhan kasih strateginya. Kita pikir, wah strateginya kayak apa nih? Strateginya luar biasa, saudara. Mereka disuruh kelilingin tembok Yeriko 1 hari 1 kali, setiap pagi, selama 6 hari. Dan pada hari ke-7 disuruh kelilingin 7 kali. Setelah kelilingin 7 kali, teriak, sorak-sorai. Mau tanya, ini strategi apa coba? Cara merobohkan tembok yang tebal, disuruh keliling-keliling. Strategi model apa coba? Nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal sebetulnya, melampaui akal. Kalau nggak masuk kan di bawah, melampaui di atas. Lalu mau tanya, hubungannya apa kelilingin tembok sama runtuhnya tembok? Nggak ada hubungannya. Tapi hasilnya roboh itu tembok. Itulah nasihat ajaib. Itulah strategi yang luar biasa. Itulah strategi yang ajaib. Nggak masuk akal, nggak ada hubungannya, tapi menang. Loh, yang kita perlukan menangnya. Nggak mau tahu strateginya apa. Nggak mau tahu strateginya nggak masuk akal. Nggak mau tahu strateginya nggak ada hubungannya dengan peperangan. Tapi kan menang. Dan ingat, ini kita konteksnya adalah, contohnya adalah pada hari kekalahan Midian, betul? Kita ingat kisah Gideon. Apa strategi yang Tuhan berikan kepada Gideon untuk melawan Midian? Midian itu saudara pasukannya banyak banget. Itu mereka tak terhitung jumlahnya. Bahkan Alkitab bilang, saudara baca dalam Hakim-Hakim pasal 7, itu untanya, itu seperti pasir di tepi laut, tak terhitung jumlahnya. Itu baru untanya loh saudara. Belum orangnya. Orangnya bertebaran di mana-mana. Banyak sekali, tak terhitung banyaknya. Sementara Tuhan memberikan strategi kepada Gideon. Gideon itu ada 32.000 yang mau maju perang. Tuhan bilang kebanyakan. Diseleksi. Kita ulangi karena kemarin ada salah sedikit, oke. Pertama 32.000. Lalu pulang berapa? Pulang berapa? Awalnya 32.000. Pulang berapa? 10.000. Sisa 22.000. Tolong jangan salah lari ya Gideon ya. 22.000. Masih kebanyakan. Diseleksi lagi. Singkat cerita, sisa 300. Bayangkan, Gideon disuruh maju perang, menghadapi pasukan yang tak terhitung banyaknya, hanya dengan 300 orang. Nggak masuk akal. Sama sekali nggak masuk akal. Sudah kayaknya nggak setuju sama saya, nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Lalu strategi yang diberikan apa? Disuruh bawa sangkakala, disuruh bawa buyung, di dalamnya taruh obor. Waktu perang tiup sangkakala, pecahkan buyung, pegang obornya. Mau tanya, apa hubungannya perang sama buyung? Apa hubungannya perang sama obor, sama buyung? Nggak ngerti. Nggak masuk akal, nggak ada hubungannya. Tapi menang. Tapi menang. Tapi
menang. Sekali lagi, tapi menang. Tiba-tiba pasukan musuh kebingungan dan akhirnya saling perang sendiri. Saling serang sendiri sampai habis. Nggak masuk akal, nggak ada hubungannya, tapi menang. Itulah Yesus, sang ahli strategi yang luar biasa. Makanya saya percaya, apapun peperangan yang sedang saudara hadapi saat-saat ini, datang kepada Yesus. Datang kepada Tuhan, minta tuntunannya, minta strategi yang dari Dia. Dan kalau Tuhan sudah berikan strategi, jangan komplain. Jangan bilang, Tuhan, kok nggak ada hubungannya ya? Ketika saudara mendengar firman pada hari ini, saya percaya ada strategi jitu yang Tuhan berikan dalam hidup saudara melalui penyampaian firman mengenai apa yang harus saudara lakukan menjelang tahun yang baru, memasuki tahun yang baru. Di samping tahun depan saya akan memberikan arahan Tuhan untuk tahun yang baru. Amin, saudara. Tuhan adalah penasehat ajaib, ahli strategi yang luar biasa. Apapun peperangan yang sedang engkau hadapi, percayalah, bersama Tuhan engkau pasti menang. Saya ulangi, bersama Tuhan engkau pasti menang. Kalau engkau menghadapi peperangan dalam hal ekonomi, percayalah, ikuti tuntunan Tuhan, ikuti ajaran arahan daripada Tuhan melalui segala hal yang Dia sampaikan kepada saudara. Ketika saudara mengikuti arahannya, walaupun terkesan tidak masuk akal, walaupun terkesan tidak ada hubungannya, tapi jalan-jalan terbuka, pintu-pintu terbuka bagimu, dan engkau menang. Amin, saudara. Engkau pasti menang. Kalau saudara mengikuti tuntunan Tuhan, engkau pasti menang. Saya ulangi, kalau engkau mengikuti tuntunan Tuhan, engkau pasti menang. Kemungkinannya cuma satu, engkau pasti menang. Pak, kalau saya kalah gimana? Artinya engkau tidak mengikuti tuntunan Tuhan. Terkadang dalam menghadapi peperangan yang besar, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Terkadang Tuhan suruh kita diam saja. Diam saja. Tapi Tuhan, kita ini bawel. Orang Kristen itu bawel, saudara, sama Tuhan. Tapi Tuhan, kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Diam. Diamlah dan ketahuilah, akulah Allah. Terkadang kita mau lakukan banyak hal. Kita mau lakukan ini, kita mau lakukan itu. Semua yang kita bisa, semua yang kita bisa pikirkan. Kita mau lakukan segala hal untuk memenangkan peperangan itu. Tapi Tuhan berkata, diamlah, ketahuilah, akulah Allah. Kalau Tuhan suruh diam, lebih baik engkau diam. Kita ini kedagingan kita cenderungnya mau berbuat sesuatu. Apalagi kita merasa diserang, kita harus membela diri. Kalau kita merasa diserang, ditekan, kita nggak bisa diam. Kita harus bergerak, kita harus lakukan perlawanan, kita harus lakukan sesuatu. Shh, diam. Ketahuilah, akulah Allah. Terkadang saudara, kalau kita terus bergerak, kalau kita terus berusaha dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak pernah tahu bahwa Dia adalah Allah. Kita nggak mengenal siapa Dia sebenarnya. Kita tidak akan pernah tahu betapa dahsyat hikmat yang Dia berikan kepada kita, betapa dahsyat arahan, strategi yang Dia berikan. Israel keluar dari Mesir, masuk padang gurun, lalu menghadapi Laut Merah di depannya, dan di belakang pasukan Mesir mengejar mereka. Mereka cerewet dan berkata, gimana nih Musa? Semua ngoceh, jutaan orang. Musa kebingungan. Tuhan berkata, diam. Aku yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan
diam saja. Diam. Kita ini nggak bisa diam. Disuruh diam susah. Halo? Disuruh diam susah. Maunya usaha, usaha, usaha. Seringkali ketika Tuhan suruh kita diam dan kita berusaha, tambah kita usaha, tambah kalut situasinya. Kalau suruh masuk ke dalam lumpur, tahu lumpur? Ada seorang ingin menolong saudara, lalu saudara gerak-gerak, orang itu bilang, diam. Biarkan aku yang bekerja, kamu diam saja. Saudara ini nggak ngerti, sok mau bergerak. Aku harus berusaha juga. Giliran dibantuin, ya aku harus membantu orang yang membantu aku. Jadi gerak-gerak juga. Gerakan saudara mempersulit orang yang membantu saudara, tahu? Karena tambah saudara bergerak di dalam lumpur, engkau tambah masuk ke dalam lumpur. Seringkali kita tidak mengerti jenis apa yang sedang, jenis peperangan apa yang sedang kita hadapi. Kita sedang berada dalam situasi yang seperti apa. Ketika Tuhan suruh kita diam, kemungkinan besar kita sedang berperang di dalam lumpur. Kalau engkau banyak bergerak, engkau malah makin tenggelam di dalam lumpur. So, diam. Tenanglah dan ketahuilah, akulah Allah. Terkadang Tuhan baru bisa memanifestasikan kuasanya kalau saudara ini diam. Diam aja. Nanti kalau Tuhan suruh gerak, baru gerak. Orang Kristen ini kebiasaan, Tuhan belum suruh bergerak, sudah bergerak sendiri. Kita mau pakai akal pikiran kita sendiri, kita mau pakai kemampuan kita sendiri, kecerdasan kita sendiri. Tolong semua handphone dijual. Di silent, oke? Okay? Kalau saudara terus mengikuti arahan daripada Tuhan, saya percaya engkau akan menang. Siapa yang mau menang di sini? Siapa yang mau menang di sini? Siapa yang mau menang di sini? Saudara tahu, yang sedang kita hadapi sekarang ini adalah perkara sulit. Pandemi COVID-19. Kita ibadah aja susah. Coba lihat, ibadah mesti ditutupin mulutnya kayak gitu kan susah. Untung khotbah orang-orang maklum kalau buka masker. Kalau saya disuruh khotbah pakai masker juga, ribet banget saudara. Yang kita hadapi ini perkara sulit. Kita jadi serba salah gitu loh. Iya kan? Kita mau mau menunjukkan iman. Semua orang bilang, shh. Ada hamba-hamba Tuhan menunjukkan iman, malah diledek, diejek oleh semua orang Kristen. Sulit. Serba salah jadinya. Mau diadakan ibadah gimana, nggak diadakan gimana juga. Semua jadi serba gimana-gimana gitu. Jadi serba salah. Memasuki tahun 2021, saya tahu sudah ada kabar baik, yaitu ada vaksin. Berbarengan dengan munculnya vaksin, muncul apa baru tuh namanya? Hah? Bukan virus baru, virusnya namanya corona juga kan? Apa? Varian baru. Jadi virus itu ada variannya, saudara. Ini gimana? Baru muncul vaksin, ada varian baru katanya.
Ada banyak ketidakpastian dalam memasuki tahun 2021. Apakah yang kau perlukan? Terang Tuhan. Apakah yang kau perlukan? Cuma terang Tuhan. Kalau engkau melihat terang Tuhan, semua aman. Kalau engkau hidup dalam terang Tuhan, semua terlindung. Amin. Kalau semua mengikuti tuntunan Tuhan, semua terlindung. Karena tuntunan selalu berfungsi sebagai perlindungan. Tuntunan adalah perlindungan. Banyak orang Kristen tidak terlindung hidupnya karena mereka tidak mengikuti tuntunan. Kalau engkau mengikuti tuntunan, percayalah engkau terlindung. Amin, saudara. Saya percaya semua orang yang mengikuti tuntunan Tuhan akan terlindung. Karena ketika dia memberikan strateginya itu muncul dari hikmat Allah yang luar biasa. Hikmat dari Allah yang maha tahu. Dia tahu semua-muanya. Itu luar biasa. Kita ngikuti Tuhan langkah per langkah. Tahu-tahu, wah dahsyat. Yang kita kerjakan nggak banyak dan kelihatannya biasa saja, tapi dampaknya itu loh. Mungkin saya kasih contoh. Dalam bulan Desember ini, minimal ada 2 hal yang ketika kita mengikuti tuntunan Tuhan, hasilnya luar biasa buat saya. Contoh pertama, beberapa bulan belakangan saudara-saudara, saya itu merasa saya membutuhkan tempat tisu. Tapi berbulan-bulan saya tahan maksud hati untuk membeli tempat tisu. Ingat lagi, lupa lagi, ingat lagi, lupa lagi. Beberapa kali ke Transmart ingat mau beli tempat tisu, tapi rasanya tertahan di dalam. Oh, rasanya belum. Belum waktunya. Atau belum apanya lah, pokoknya belum lah. Saya tahu itu tuntunan Tuhan dalam hidup saya. Walaupun hanya sekedar tentang tempat tisu. Berbulan-bulan saya tahan, saya tidak membeli tempat tisu. Bukan karena saya tidak punya uangnya. Tapi karena Tuhan menahan saya untuk membeli tempat tisu. Makanya hati-hati saudara yang punya banyak uang, karena saudara bisa beli apa saja. Walaupun Tuhan menahan, engkau bisa tetap membelinya. Sampai pada waktu kita tukeran kado, kan dibuka tuh kadonya. Ternyata istri saya dapat tempat tisu kadonya, dan tempat tisunya spesial karena tempat tisunya itu miniatur dari mobil Kijang Innova saya. Lengkap dengan plat nomornya. 2147 PFZ. Saya langsung bilang, pantesan saya ketahan terus untuk beli tempat tisu. Rupanya kita akan dapat tempat tisu yang spesial. Kalaupun saya membeli tempat tisu yang mahal, saya percaya tempat tisu yang saya beli kalah dengan tempat tisu yang didapat. Karena ada plat nomornya, saudara. Jadi waktu lihat tempat tisunya, saya lihat mobil saya gitu loh. Cuma soal tempat tisu. Luar biasa. Artinya saya bisa menghemat beberapa rupiah lah. Enggak masalah buat saya. Terkadang saya mau beli sesuatu tertahan. Karena ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan lebih spesial. Nah, ketika saya menerima tempat tisu itu, tuker kado kan kadonya istri saya sama aja, jadi saya punya juga kan. Yang saya punya juga dia punya juga kan, saudara. Nah, ketika dapat kado itu terasa lebih spesial karena beberapa bulan mau beli tempat tisu sudah tertahan dan dapat tempat tisunya spesial. Rasa sukacita dan kemenangannya itu lebih wah, lebih grande gitu saudara, walaupun bukan Ariana. Itu kemenangan. Hal yang sepele. Hal yang kedua saudara, waktu TMB Senin yang lalu ya, 21 Desember. Mulyono Imelda bersaksi, wow, 21 Desember, rupanya 21 Desember mereka merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka. 7 tahun yang lalu mereka diberkati dalam ibadah pemberkatan nikah 21 Desember 7 tahun yang lalu. Dan 7 tahun yang lalu Michael yang memimpin pujian dalam pemberkatan nikah, dia nyanyi lagu Tuhan Firman menjadi manusia. Kok Tuhan masih bekerja? Firman menjadi manusia. Dan tepat 21 Desember
saya mengundang bintang tamu namanya Michael Wong dan tanya tentang lagu, dan saya tanya tentang lagu apa yang paling berkesan dari yang diciptakannya. Terus terang saya pikir jawabannya adalah Heaven in My Hands. Ya, judulnya itu ya. Surga di tanganku. Ternyata bukan. Firman yang menjadi manusia. Jadi dinyanyikanlah lagu itu pada waktu itu. Di sisi sebelah sana ada sepasang pasangan profetis yang menikmati tayangan itu dan diberkati. Karena 7 tahun tepat 21 Desember lagu yang sudah lama tidak dinyanyikan itu kembali dinyanyikan khusus di hari ulang tahun pernikahan mereka. Rasanya pasti grande itu waktu nontonnya. Walaupun bukan Ariana. Itu saya bisa rasakan. Saya saja bersuka cita. Wow, bisa ya. Asal saudara tahu, kalau kita kilas balik beberapa waktu belakangan, kenapa kok waktu bintang tamunya Michael bisa tepat jatuh di 21 Desember? Asal saudara tahu, awal mulanya TMB kita lakukan hari Kamis. Kok bisa berubah jadi Senin? Kalau kita tetap lakukan hari Kamis, jatuhnya bukan 21 Desember, 24 Desember. Kok harus pindah ke hari Senin? Waktu pilih hari, kok saya bisa pilihnya hari Senin? Karena hari Senin, nanti di kemudian hari, pada bulan Desember, ada hari Senin itu tanggalnya 21 Desember, ada yang mau ulang tahun pernikahan. Tuhan yang Maha Tahu menyiapkan semuanya. Dan dia menyusun strategi begitu rupa sampai TMB bisa diubah harinya ke hari Senin. Sampai format TMB diubah juga. Walaupun sudah tertunda-tunda, akhirnya saya memutuskan, udahlah saya jalan. Kalau yang lain nggak mau jalan, saya jalan sendiri. Akhirnya semua ikut jalan. Dengan format yang baru. Dan setiap Sabtu kita rekaman syuting TMB. Itu bukan live loh saudara. Jadi sebetulnya kita 1 minggu lebih awal. 1 lebih awal tayangannya. Lah kok bisa? Diaturnya ngundang ini dulu, ngundang ini dulu. Saudara ingat waktu Aci bisa 2 kali. Dan kalau saudara tahu, saudara akan termangu-mangu. Termangu-mangu, bukan termanyun-manyun, termangu-mangu. Waktu Aci, saya undang Aci, itu kita tag-nya sekaligus 2. 1 hari Sabtu itu kita tag sekaligus 2 jam tayang, 2 tayangan. Kalau saja itu tidak di tag 2 tayangan sekaligus, Michael tidak akan jatuh 21 Desember. Dia jatuh di hari lain. Itu bisa begitunya loh saudara. Itu begitu detail sebetulnya. Dan di sisi yang lain, saya nggak tahu 21 Desember ada hari apa, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Waktu Michael bisa ditayangkannya 21 Desember. Itu pasti Tuhan. Jadi kita semua menikmati sukacita, ya kan? Karena mereka bersaksi. Saya nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Nggak tahu apa-apa. Michael juga pasti nggak tahu. Saya juga nggak ingat kalau dulu Michael nyanyiin lagu Tuhan apa? Firman menjadi manusia. Saya nggak tahu. Tapi semua terjadi begitu rupa sampai saya termangu-mangu betul. Karena saya sendiri terlibat dan saya sendiri mengikuti perkembangannya secara real dan tiap Sabtu memang saya mengikuti tuntunan Tuhan. Tuhan, Sabtu ini mau tayang, Sabtu ini mau syutingnya apa ya? Bahasnya apa ya? Apa kesaksian atau bahas firman atau apa? Tanya Andre. 1 kali saya pernah sudah rencanakan, kita mau bahas ini. Sabtu ini syutingnya kita bahas ini. Tiba-tiba saya ubah pada hari Jumat kalau nggak salah ya. Jumat atau Kamis gitu. Terus nggak jadi.
Sudah kita bahas apa? Lagu, bedah lagu, Ajarku Percaya. Dan waktu tayang, jam tayang Ajarku Percaya, seseorang jauh di sana, seseorang di seberang sana, terjamah oleh Tuhan. Sayang dia lihatnya baru besok paginya, bukan pas Senin malamnya. Nah di sisi yang lain, kalau seandainya Mulyono Imelda nonton TMB-nya bukan pas 21 Desember, ini rusak semua. Betul nggak saudara? Ini rusak semua nih rencananya gitu loh. Strateginya jadi nggak berhasil gitu. Betul kan? Makanya saudara, saya ikuti tuntunan Tuhan, saudara juga harusnya ikuti tuntunan Tuhan. Kalau saja mereka tidak nonton TMP pada 21 Desember malam itu, hasilnya nggak segebiar ini gitu loh. Nggak segrande ini. Grande lagi. Nggak bakal sedahsyat ini, setermangu-mangu ini kitanya. Itu tuntunan Tuhan luar biasa saudara. Ketika saya merenungkan itu, saya berkata, Tuhan, sulit deh menandingi hikmat Tuhan sih. Saya jelas tidak tahu apa-apa dan saya tidak merencanakan apa-apa saudara. Saya hanya mengikuti langkah-pelangkah tuntunan daripada Tuhan dan semua jatuh tepat pada waktunya. Tuhan selalu menolong saya. Ada saatnya waktu itu saya sudah mau menyiapkan bedah lagu. Saya sudah bilang sama Andre, saya sudah kirim bahannya sama Andre. Andre, kita bedah lagu lagi nih tanggal. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, itu harus ada edisi Natal. Oh iya saya ingat. Rupanya edisi Natal. Dan yang kita mau syuting itu memang ditayangkannya pada hari Senin besok 28 Desember. Minggu terakhir, Senin terakhir di bulan Desember. Oh iya harus ada edisi Natal. Karena Michael kan jatuhnya 21 Desember. Kalau saya ingat Natal sebelum itu, mungkin saya bikin edisi Natal 21 Desember. Bukan 28 Desember. Tapi ingat Natalnya di ujung-ujung 28. Di ujung-ujung mau syuting untuk 28 Desember. Jadi saya bikin Natalnya, edisi Natal TMB itu 28 Desember. Besok malam, jangan lewatkan. Tuhan masih bekerja, edisi Natal jam 8 malam besok. Kalau lewat, hasilnya nggak sekebiar itu. Saya dorong saudara lebih baik, saudara tepat waktu. Saya percaya dan saya tahu ketika saudara melihat TMP bukan pada waktunya juga, saudara akan diberkati dan dijamah oleh Tuhan. Tapi kalau ada hal-hal tertentu yang mesti pas waktunya. Kalau 21 Desember tidak pas waktunya, semua berantakan. Artinya nggak seindah warna aslinya. Gitu saudara. Saudara paham apa yang saya sampaikan? Jadi mengikuti Tuhan itu, mengikuti tuntunan Tuhan itu, apa ya namanya? Bergairah gitu saudara. Banyak warna-warninya. Seru. Oh saudara hidupnya kurang seru deh kalau nggak ngikuti tuntunan Tuhan. Seru benar saudara, seru. Kita kadang-kadang bisa termangu-mangu sendiri, terheran-heran sendiri. Kok bisa ya? Kok bisa begitu semuanya diatur sedemikian rupa? Kita benar-benar melihat tangan pengaturan Tuhan begitu dahsyat luar biasa dalam kehidupan kita. Amin saudara. Jadi ikuti tuntunan Tuhan. Berapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan Ana. Mana tuh Ana? Oh iya. Lagi makan konsumsi. Saya ngobrol sama Ana. Ternyata Ana adalah salah seorang yang diselamatkan oleh Tuhan menghadapi masa pandemi ini. Jadi sebelum masa pandemi, dia tanya sama saya, waktu itu dulu sebelum masa pandemi tiba itu, dia ngajar di bimbel. Dan sudah tahu pada masa pandemi ini semua tempat kursus, semua tempat bimbel rata-rata kolaps. Nggak ada yang mau lagi. Kalau sekolah online orang masih bela-belain karena ijazah. Kalau bimbel ditinggal. Tempat kursus ditinggal. Karena nggak ada kewajiban gitu kan. Ditinggal. Berapa waktu sebelumnya dia tanya sama saya ada lowongan ditawarin atau apa kerja di sekolah. Jadi admin atau apa gitu di sekolah.
Dan seperti biasa saya terus minta rekomendasi dari Roh Kudus apa yang harus saya jawab. Dan waktu itu puji Tuhan saya jawab, oke, kamu pindah. Kamu terima itu. Ketika kemarin ngobrol-ngobrol, dia bilang, untung saya udah gak dibimbel. Oh iya ya, saya baru engah. Engah itu sadar maksudnya saudara. Saya baru sadar, oh kamu salah satu yang diselamatkan Tuhan ya, menghadapi masa pandemi ini. Iya, kalau saya masih dibimbel, udah kolaps lah. Di sekolah, oh uang sekolah tetap jalan kalau di sekolah saudara. Nggak ada yang berani nggak bayar uang sekolah. Saya mau berhentiin salin aja nggak berani. Walaupun udah kesel sekolah online terus, udah berhenti dulu dah. Jangan, nanti jadi terlambat 1 tahun gitu kan saudara. Kalau sekolah, dia punya power untuk menahan kita tetap di sana walaupun kita nggak suka. Kayak gitu. Jadi tetap gajinya dapat. Ya berkurang dikit-dikit lah saudara dari penghasilan sebelumnya. Tapi puji Tuhan, waktu itu saya langsung aduh Tuhan, betapa ngerinya jadi pemimpin. Seandainya waktu itu saya berkata, jangan nak, jangan pindah. Kalau jemaat mah tinggal enak kan. That's it. Kenapa dulu nggak izinkan saya pindah? Harusnya dipindahin. Jadi selamat. Dalam hati saya, untung. Betapa mengerikannya jadi pemimpin. Terus terang, saya baru menyadari betapa mengerikannya jadi pemimpin. Makanya lebih baik saudara jangan tanya-tanya saya deh. Dulu saya nggak pernah sadar akan ada pandemi saudara. Ketika ada pandemi kayak gini, ngeri. Kalau kita salah kasih arahan, matilah orang. Tuh, Rudolf pernah ngomong juga kan, mau berhenti kerja kan? Mau usaha kan? Saya bilang apa? Jangan. Kalau waktu itu dia berhenti kerja, bikin usaha, jual kopi. Kopi nggak laku di masa pandemi. Dia akan kolaps juga. Betapa mengerikannya jadi seorang pemimpin. Makanya semua saudara jadi pemimpin lah. Supaya kita rame-rame. Nah, strategi yang Tuhan berikan itu luar biasa hikmatnya. Itu benar-benar luar biasa hikmatnya. Tak terjangkau oleh akal pikiran kita, makanya kita sering berkata, nggak masuk akal. Padahal sebetulnya bukan yang nggak masuk akal, akal kita nggak nyampe untuk mikiri ke sana. Apa yang tak pernah terpikirkan olehmu, dipikirkan oleh Tuhanmu. Itulah strategi yang Tuhan berikan dalam hidupmu, sehingga akhirnya saudara bisa jadi pemenang atas segalanya. Amin saudara. Itulah penasehat ajaib. Yang kedua, Allah yang perkasa. Ayo kita ngebut ya. Allah yang perkasa. Kenapa strateginya jadi luar biasa? Karena strateginya selalu diberikan berdasarkan kemahakuasaannya. Jadi strategi atau tuntunannya itu bisa membuat kita menang karena dia punya kuasa untuk mewujudkan semuanya. Ketika Tuhan berkata, kamu diam saja, aku yang berperang. Dia benar-benar berperang dan kita menang. Betul saudara? Ketika dia berkata, lakukan ini, ketika dia suruh Musa, angkat tongkatmu, ulurkan ke arah laut. Musa ikutin, angkat tongkatnya, ulurkan ke arah laut, sesuatu terjadi, laut terbelah jadi 2. Mengapa? Dia bukan hanya bisa memberikan arahan, dia bisa mewujudkan. Makanya kita selalu menang. Karena arahan selalu diberikan berdasarkan kemahakuasaannya. Makanya saudara kalau mengikuti arahan Tuhan, apanya sih yang ditakutin? Kadang-kadang kita takut. Aduh nanti gimana, kalau gini gimana, kalau gitu gimana, kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Percayalah ketika Tuhan memberikan arahan, dia memberikan arahannya berdasarkan kemahakuasaannya. Ketika dia berikan arahan dan saudara turuti arahannya, maka dia akan mewujudkan semua yang perlu diwujudkan karena dia berkuasa untuk mewujudkannya. Ya saudara, saudara paham apa yang saya sampaikan? Kenapa saudara begitu takut? Ketika saya disuruh keluar dari pekerjaan saya, lalu sekolah Alkitab dan full time melayani Tuhan,
Saya menyerahkan diri saya, mencemplungkan diri saya kepada apa yang Tuhan panggil, yang Tuhan tuntun, dan saya percaya Tuhan sanggup memenuhi semua kebutuhan saya. Karena kan kebanyakan takutnya kebutuhannya nggak tercukupi. Tapi saya percaya Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan saya, dan saya mengikuti tuntunannya. Dan terbukti sampai sekarang Tuhan sanggup mewujudkannya. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saya tidak pernah kekurangan. Amin, saudara. Jadi kalau Tuhan berikan tuntunan, nggak usah pakai mikir. Nggak usah pakai terlalu banyak mikir kayak orang pinter. Jangan kayak dosen dah. Dosen kadang-kadang bikin kacau Jakarta ini, saudara. Jangan kayak dosen lah. Yang penting suruh bergerak. Kalau Tuhan suruh gerak, geraklah. Kalau Tuhan suruh lakukan sesuatu, lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, nggak usah pertimbangan sana sini. Saya tahu saudara pinter, kelihatan dari tampangnya. Tampangnya kusut-kusut. Orang pinter kan kusut-kusut ya. Kan di semuanya ada akuntansi, ada tata niaga, tata yang lainnya, tata usaha. Itu orang tata buku, akuntansi, itu paling kusut mukanya. Karena orang pintar semua. Nah, kita nggak perlu bergantung kepada kepintaran kita ketika mengikuti tuntunan Tuhan. Ayo lakukan apa yang Tuhan berikan tuntunannya. Percaya dia punya kuasa untuk mewujudkan semua yang dia rencanakan dalam hidup saudara. Amin. Kenapa kita tetap harus mengikuti tuntunannya? Nah, yang ini yang perlu saudara tahu. Ketika kita mengikuti tuntunannya, Tuhan hanya mau melihat kita taat dan percaya kepada Dia. Dan ketaatan kita, kepercayaan kita terhadap Dia, itu menjadi pemicu untuk kuasa Tuhan bekerja. Karena selama engkau tidak melakukan bagianmu, Tuhan tidak akan pernah melakukan bagiannya. Dia menunggu engkau bergerak untuk melakukan bagianmu, dan ketika dia melihat ada ketaatan dari pihak saudara, ada kepercayaan iman dalam diri saudara, maka dia akan bergerak untuk mewujudkan apapun yang perlu diwujudkan. Jadi apa yang perlu saudara lakukan? Taat. Apa yang perlu saudara lakukan? Tunjukkan bahwa engkau percaya kepada Dia. Engkau percaya ketika Tuhan berkata A, maka yang terjadi adalah A. Ketika Tuhan berkata B, maka yang terjadi adalah B. Tunjukkan ketaatanmu, tunjukkan imanmu di hadapan Dia, maka Dia akan bekerja dengan kuasanya yang ajaib itu, dan Dia akan mewujudkan semua yang perlu diwujudkan. Amin, saudara. Keluaran 3 ayat 17 berkata, Aku akan menuntun engkau menuju negeri kelimpahan. Aku akan menuntun engkau keluar dari negeri kesengsaraan menuju negeri kelimpahan. Kalau saudara mengikuti tuntunan Tuhan, engkau akan keluar dari negeri kesengsaraan dan tiba pada negeri kelimpahan. Haleluya. Yang keberapa sekarang? Ketiga, Bapa yang kekal. Ini bicara tentang kasih Tuhan. Dan kasihnya kekal. Saudara, kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Dan kekal. Dari selamanya sampai selamanya Tuhan akan mengasihi saudara. Kasihnya tidak pernah berubah karena Dia kekal. Yang kekal itu tidak bisa berubah. Kasih Tuhan itu kekal dan tidak bisa berubah. Dan luar biasanya adalah Dia mengasihi kita, itu betul-betul mengasihi kita, dan Dia rela berkorban demi kasihnya kepada kita. Dia nggak nungguin kita sempurna. Dia nggak nungguin kita kudus. Alkitab berkata, Dia telah mati bagi kita sewaktu kita masih lemah, sewaktu kita masih berdosa, sewaktu kita masih memberontak terhadap Dia. Tuhan mengasihi saudara. Apapun keberadaan saudara, meskipun saudara masih lemah, saudara masih berdosa, saudara masih memberontak terhadap Tuhan, Tuhan mengasihi saudara. Sekali lagi saya katakan, Tuhan mengasihi saudara. Walaupun saudara sering memberontak terhadap Dia, Tuhan suruh saudara ke kiri, saudara ke kanan, Tuhan suruh saudara ke kanan, saudara ke kiri, dan nggak pernah taat sama Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi saudara. Itu sebabnya Dia datang sebagai manusia demi mewujudkan kasihnya kepada saudara. Dan Dia datang kepada manusia yang berdosa itu, walaupun manusia yang berdosa belum tentu menerima Dia. Padahal Dia mati bagi manusia yang berdosa. Tapi manusia yang berdosa tidak menerima Dia. Alkitab berkata Dia datang kepada milik kepunyaannya sendiri, tapi milik kepunyaannya itu tidak menerima Dia sebagaimana seharusnya.
Itu sebabnya pada hari ini, buka hatimu lebar-lebar, buka telinga rohanimu lebar-lebar, dengarkan suara Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dengan kasih yang kekal. Yeremia berkata, Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Itu sebabnya aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih Tuhan akan terus berlanjut dalam hidup saudara. Kasih Tuhan akan terus berlanjut dalam hidup saudara. Nggak mau tahu saudara sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan masih mengasihi saudara. Itu sebabnya dia juga menghajar saudara karena kasihnya. Dia terus memperhatikan saudara, mempedulikan saudara. Dan tolong ingat baik-baik, Alkitab berkata, kita ini jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata karena kasihnya. Oleh kasih Kristus, kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Roma pasal 8. Kalau saudara hidup di dalam kasih Tuhan, kalau saudara terus menerima kasih Tuhan, saudara terus bergantung kepada kasih Tuhan, saya percaya setiap saudara akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada orang yang menang. Saya ulangi sekali lagi, kalau saudara hidup dalam kasih Tuhan, saudara terus bergantung kepada kasih Tuhan, saudara terus menyerap kasih Tuhan, maka setiap saudara, apapun keberadaanmu, apapun latar belakangmu, maka setiap engkau akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tidak ada satupun di antara saudara yang akan menjadi orang-orang yang kalah, orang-orang yang kecil, tetapi engkau akan menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang besar. Dan tuntunan Tuhan selalu dia berikan berdasarkan kasihnya yang kekal itu. Itu sebabnya kalau dia memberikan tuntunan, arahan, selalu bagian kita yang mudah-mudah. Yang sulit-sulit dia yang ambil. Gideon perang melawan jutaan orang musuh. Apa yang disuruh Tuhan lakukan kepada Gideon, terhadap Gideon? Gideon, kamu tiup sangkakala aja, pecahkan buyung, sambil bawa obor, sudah, selebihnya aku yang kerja. Mau tanya, tiup sangkakala gampang? Gampang. Pecahkan buyung gampang? Pak, gampang banget Pak, pecahin buyung mah. Saya udah pecahin berapa buyung Pak? Baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Gampang Pak. Bawa obor gampang? Yang susah? Kalahin musuh. Itu bagian Tuhan. Bagian saudara? Gampang. Kenapa? Karena tuntunan selalu diberikan berdasarkan kasihnya yang kekal. Tuhan cuma suruh saudara, sudah, datang aja ke gereja, dengerin khotbah. Itu tuntunan, lakukan aja, selebihnya aku yang bekerja. Bagian saudara, gampang. Bagian Tuhan yang sulit-sulit dipegang oleh Tuhan, dia yang melakukannya. Dan Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi saudara. Apapun kelakuan saudara, kan di antara saudara ini nggak semuanya percaya Tuhan nih ya, nggak sama lah percayanya, dan nggak semuanya mungkin mengasihi Tuhan seperti seharusnya. Oke, lebih detail lagi, lebih real lagi, kan nggak semuanya rajin berdoa nih, nggak semuanya rajin baca Alkitab nih, nggak semuanya mencintai Tuhan lebih daripada hidupmu. Ya udahlah, nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Nggak enak jawabnya. Tapi Tuhan tetap memberikan tuntunan kepada saudara. Apapun keberadaan saudara. Tuntunan dia berikan buat semua orang. Artinya dia berikan kesempatan untuk semua orang. Hanya memang hasilnya nanti ditentukan oleh respon saudara. Kalau saudara menerima tuntunannya dan menjalani tuntunannya, menjalankan apa yang harus saudara lakukan, maka hasilnya akan ada. Tuhan akan membawa saudara pada kemenangan. Saudara paham apa yang saya sampaikan? Jadi apapun kelakuan saudara, sekalipun saudara sudah mau meninggalkan Tuhan, Tuhan tetap mengasihi saudara. Tuhan tetap memberikan yang terbaik buat saudara. Tuhan tetap memberikan tuntunan yang buat saudara. Pesan Natal yang saudara terima pada hari ini adalah pesan Natal yang terbaik buat saudara. Saya tidak bilang pesan Natal yang terbaik dari gereja lain, saya bilang pesan Natal yang terbaik buat saudara.
Arahan Tuhan yang akan diberikan pada minggu yang mendatang adalah arahan yang terbaik buat saudara. Tuntunan yang terbaik buat saudara, yang termudah buat saudara. Saudara tinggal duduk diam, dengar, dan lakukan. Maka semuanya akan jadi seperti yang Tuhan rencanakan. Dan engkau akan menjadi pemenang karena kasih-Nya. Amin, saudara-saudara. Responmu terhadap tuntunannya itu yang akan menentukan hasilnya. Tapi Tuhan tetap memberikan tuntunannya kepada semua saudara. Yang keempat, Raja Damai. Bicara tentang pemerintahan dan kedaulatan Allah. Saudara harus menyadari kenapa tuntunannya, kenapa strateginya menjadi begitu luar biasa. Karena saudara-saudara, ketika dia memberikan tuntunannya dari posisinya sebagai seorang raja. Kalau raja memerintah, semua taat. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa tuntunan Tuhan adalah perkara yang mutlak. Karena dia memberikan tuntunannya berdasarkan posisinya sebagai seorang raja. Tuntunannya itu mutlak. Saudara baca kisah Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Semua firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada Israel melalui Musa, itu sifatnya mutlak. Engkau lakukan, engkau akan lihat hasilnya. Engkau tidak lakukan, engkau tidak akan lihat hasilnya. Engkau akan lihat hasil yang berbeda. Jadi tuntunan Tuhan itu bersifat mutlak. Bagi saudara yang masih merasa, ya aku dengar boleh, nggak dengar boleh, aku lakukan boleh, nggak lakukan boleh, saudara kan rugi sendiri. Karena dia memberikan tuntunannya berdasarkan posisinya sebagai seorang raja. Dan itu berarti tuntunannya itu absolut mutlak. Karena keluar dari mulut sang raja. Lalu tuntunannya juga menimbulkan damai sejahtera dan kobaran roh. Karena dia adalah raja damai. Ketika Tuhan memberikan tuntunannya kepada saudara, akan muncul damai sejahtera. Dan kobaran roh buat saudara. Karena dia adalah raja damai yang memerintah dengan penuh kedamaian. Itu sebabnya setiap kali saudara menerima tuntunannya dan Roh Kudus mengkonfirmasinya dalam hidup saudara, akan muncul damai sejahtera di dalam. Dan kobaran roh. Setiap kali saudara mendengar firman dan engkau merasa muncul damai sejahtera dalam hatimu dan muncul kobaran roh dalam hidupmu, itulah tuntunan Tuhan bagimu. Setiap kali engkau mendengar nasihat dari seorang pemimpin dan engkau merasa damai sejahtera, kobaran roh muncul, itulah tuntunan Tuhan bagi saudara. Tuntunan yang diberikan berdasarkan posisinya sebagai seorang raja. Dan tuntunan itu akan direspon oleh semua makhluk yang berkepentingan untuk mewujudkannya karena dia adalah raja. Jadi ketika saudara menerima tuntunan Tuhan, saudara harus pendekatan berpikir saudara harus seperti ini. Dia memberikan tuntunannya berdasarkan posisinya sebagai seorang raja. Itu sebabnya setiap kali dia memberikan arahan, dia memberikan tuntunan, semua makhluk yang di bawahnya, karena dia kan otoritas yang tertinggi. Semua makhluk yang di bawah otoritasnya akan segera bergerak untuk mewujudkan apa yang dikatakannya. Itu sama seperti ketika Bapak Presiden berkata, misalnya Bapak Presiden datang ke sebuah desa, lalu ada yang bertanya, mengeluh gini. Lalu Bapak Presiden bilang, tolong Bapak itu kasih sepeda. Maka semua yang berkepentingan untuk mewujudkan itu akan segera bergerak dan memberikan sepeda kepada orang itu. Paham saudara? Kok saudara kayaknya nggak mau dikasih sepeda? Lalu ada keluhan gini-gini lagi. Lalu Pak Presiden berkata, tolong itu kasus diselesaikan. Langsung semua orang yang di bawah dia, yang berkepentingan dengan kasus itu, akan bergerak menyelesaikannya untuk mewujudkan apa yang Bapak Presiden katakan. Kalau Tuhan berkata, aku akan bawa engkau dari negeri kesengsaraan kepada negeri kelimpahan. Semua makhluk yang berkepentingan untuk mewujudkan itu akan segera bergerak untuk mewujudkannya. Sadari hal itu. Ketika engkau menerima tuntunan Tuhan, khususnya yang saya akan sampaikan pada minggu yang mendatang, terima itu dengan pendekatan berpikir, ini tuntunan dari Sang Raja yang bersifat mutlak,
yang akan menimbulkan damai sejahtera dan kobaran roh. Dan yang ketika mendengarnya, bukan hanya saudara yang mendengar, tapi semua makhluk dalam dunia roh mendengarkan apa yang Tuhan katakan, dan mereka akan bersegera bergerak bersama-sama untuk mewujudkan apapun yang Tuhan perintahkan untuk diwujudkan. Ketika saudara taat mengikuti tuntunannya, maka semua makhluk akan bergerak untuk mewujudkan apa yang perlu diwujudkan. Saudara pikir ketika saya sampaikan firman cuma saudara yang mendengar? Tidak. Yang di rumah juga mendengar saya. Tapi semua makhluk dalam dunia roh juga mendengarkan saya. Kalau dia mengenali frekuensi yang saya keluarkan, frekuensi yang keluar dari hidup saya adalah frekuensi dari sorga, maka semua makhluk akan bergerak untuk mewujudkan apa yang harus diwujudkan. Karena mereka seperti mendengar perintah dari Sang Raja. Saya harap saudara paham apa yang saya sampaikan pada hari ini. Yesus yang kita rayakan kelahirannya pada hari ini adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Mari bangkit bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat apa yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pesan Natal yang Kau berikan dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, apa yang telah disampaikan adalah berasal dari tahta sorga. Dan kami percaya sekarang ini semua makhluk di dunia roh sedang bergerak untuk mewujudkan apapun yang perlu diwujudkan, Tuhan. Apapun yang Kau perintahkan akan terwujud, akan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang sudah dilepaskan oleh firman Tuhan di dalam nama Yesus terwujud, terjadi. Semua saudara, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah, di dalam nama Yesus damai sejahtera Allah turun atasmu sekarang. Kobaran roh tercurah atasmu sekarang di dalam nama Yesus. Dan engkau tahu bahwa semua yang telah Tuhan katakan akan menjadi seperti yang Dia katakan, karena Dia adalah Raja damai. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Oh Tuhan, berkati kami. Berikan kami anugerah-Mu Tuhan, untuk memasuki tahun yang baru Tuhan. Dan biarlah Natal tahun ini menjadi batu loncatan, menjadi batu pijakan untuk kami menempuh tahun yang baru, memasuki tahun yang baru Tuhan, dengan kemenangan yang telah Kau sediakan bagi kami, dengan sorak-sorak kemenangan Tuhan, bukan dengan kekalahan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan semua kita yang telah menerima firman dan anugerahnya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya.